Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluargaku, Jemaat GPD ITB Bogor. Saya mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, rutinitas kita, saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi pada pagi hari ini yang telah tersedia di gereja kita. Sebelum kita memulaikan renungan pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lewat renungan pagi kami mau mendekat ke dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami dapat mengerti dan menjadi materai di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan biar hamba-Mu dapat memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan, tetapi biarlah Engkau terus ada, terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-19. Mari kita baca sejarah bersama-sama. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Pada kesempatan kali ini saya membawakan tema yang berjudul Renungkanlah Firman Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini pasti kita sudah sering mendengar hamba-hamba Tuhan membawakan firman Tuhan yang berjudul Renungkanlah Firman Tuhan. Nah, apa sih arti merenungkan firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara? Nah, di sini saya mendapatkan arti bahwa merenungkan firman Tuhan itu berarti memikirkan secara mendalam, memikirkan. Karena itu kan dibilang berkata merenungkan, berarti kita harus memikirkan segala isi firman Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan ya Saudara. Seperti tujuannya adalah untuk mengizinkan firman Tuhan itu mengubah setiap kehidupan kita. Lewat firman Tuhan itu juga kadang kita ditegur, kadang kita diingatkan, kadang kita diajarkan. Dari situ kita harus mengerti dan dapat merenungkan firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-19 ini, di sini berfokus pada satu teladan Saudara. Di dalam ayat ke-19 ini tadi ada satu teladan yang kita ambil yaitu kisah tentang Maria yang menyimpan segala yang direnungkannya selama ini Saudara-saudara. Segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, apa yang terjadi lewat perjalanan kehidupannya, dia merenungkannya. Pengalaman hidupnya dia renungkan saudara-saudara. Nah, di sini juga mengatakan kita harus atau untuk menghargai firman dan janji Tuhan membandingkan dengan pengalaman hidup kita. Nah, di dalam merenungkan firman ini, kita juga harus merenungkan setiap kehidupan kita, serta menjadikan dasar untuk hidup yang lebih berserah kepadanya atau lebih menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak hanya menerima firman Tuhan saja, sudah kita baca ya sudahlah seperti itu. Tidak ya saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan ini kita juga secara aktif merenungkannya dan di dalam hati kita dan membiarkannya membimbing kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita harus merenungkannya agar hidup kita terarah dan merenungkannya agar hidup kita terbimbing, saudara-saudara.
Nah, bisa kita lihat di dalam kehidupan zaman sekarang ini kan, yang dimana kita hidup di era digital yang serba cepat, tidak lama-lama seperti itu, saudara. Lewat media sosial, internet, membuat kita mudah untuk mengumbar segala hal, saudara-saudara. Lewat internet ini cepat banget tersebar segala hal. Sekecil apapun itu masalah, cepat tersebar jika itu ada orang yang mengaksesnya lewat internet, saudara-saudara. Tanpa berpikir panjang, kadang mereka langsung mengakses itu lewat internet, saudara. Contohnya di tengah hiruk pikuk ini ada satu teladan yang bisa kita ambil dari Alkitab, yaitu Maria, ibunya Yesus. Nah, kita baca di Lukas 2 ayat ke-19 tadi, yang berkata, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, saudara-saudara. Nah, dari sini marilah kita mendengar dari Maria bagaimana cara merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita hanya melakukannya? Bukan. Apakah kita hanya, ya sudahlah kehidupanku seperti ini, jalani saja. Betul, jalani saja. Tetapi kita harus merenungkannya. Apa yang Tuhan mau singkapkan di dalam kehidupan kita ini di kedepannya. Maria menyimpan dan merenungkannya. Kata menyimpan dalam bahasa Yunani memiliki makna seperti menjaga dengan setia. Kita harus setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi menyimpannya dalam ingatan tanpa mengumbarnya kemana-mana, ya Bapak Ibu Saudara. Dan kata merenungkan berarti membandingkan atau mendapatkan sesuatu sarana atau bersebelahan untuk dilihat kesesuaiannya. Dalam merenungkan ini kita harus melihat apakah sesuai atau lari dari konteks yang kita renungkan ini. Jadi kita harus merenungkannya itu, kita harus betul-betul lewat hati, tetapi kita juga harus pikirkan apakah itu sejalan dengan yang kita renungkan atau lari dari yang kita renungkan ini, saudara-saudara. Tetapi Maria di sini membandingkan janji-janji yang diterimanya dengan tindakan Yesus yang menggenapinya. Apa sih yang Maria renungkan pada waktu itu, saudara? Nah, di sini ada 3 hal yang dapat Maria renungkan pada saat itu. Yang pertama itu pemberitahukan malaikat tentang kelahiran Yesus. Memberitahukan tentang malaikat kelahiran Yesus. Bagaimana Maria pada waktu itu mengandung, bahkan sampai dituduh mengandung tanpa bersuami. Bisa dibilang kalau zaman sekarang itu menikah belum menikah tapi sudah mengandung. Itu sama dengan orang-orang bilang itu orang yang kecil. Jadi di sini Maria kaget karena kenapa bisa dia mengandung tetapi dia belum menikah, saudara-saudara. Yang kedua itu nubuatan para gembala yang datang setelah kelahirannya. Nah, di sini para gembala bernubuat setelah kelahirannya. Yang ketiga itu semua peristiwa ajaib dan luar biasa seputar kelahiran Juru Selamat. Nah, luar biasa banget. Peristiwa ajaib. Ajaib lah. Kenapa dibilang ajaib? Bisa-bisanya Maria mengandung tanpa bersuami. Itu sungguh luar biasa. Tetapi pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan semuanya kehidupan kita agar kehidupan kita terarah, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mendapatkan poin-poinnya ada 3 hal. Yang pertama itu menghargai janji Tuhan. Marilah kita
menghargai janji yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap setia untuk mengikut Dia. Kita tetap merenungkan setiap firman-firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita terarah lewat firman Tuhan, saudara. Yang kedua itu, belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini paling penting tuh, saudara. Kita harus tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apakah itu? Baik itu lewat doa-doa kita, pujian kita, penyembahan kita. Jangan sampai kita sudah jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kehidupan kita ini sudah tidak terarah, saudara. Jadi, marilah kita berkomunikasi baik dengan Tuhan ya saudara-saudara. Biarlah dari berkomunikasi kita dengan Tuhan, kehidupan kita akan terarah. Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan membimbing kita dari belakang kita. Kamu kesini ya nak. Jadi kita harus ikuti alurnya Tuhan, jangan lari dari alurnya Tuhan. Itu saudara. Ketika kita lari dari alurnya Tuhan, kamu akan jauh dari Tuhan, kehidupanmu akan tidak bahagia dan tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Yang ketiga yaitu menemukan kekuatan dalam merenungkan itu. Haleluya. Nah, di sini juga bermanfaat banget, saudara. Dalam kita merenungkan itu, kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mendapat kekuatan yang baru. Kita mendapat segalanya yang daripada Tuhan. Jika kita merenungkan, itu masih sejalan atau searah. Karena kalau kita merenungkannya, merenungkan firman-firman Tuhan ini, hidup kita akan terarah, tidak begitu-begitu saja atau sit down katanya. Nah, maka dari itu marilah kita merenungkan firman Tuhan itu agar kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara, biarlah dari firman Tuhan saya bawakan kesempatan kali ini dengan singkat ini. Tuhan Yesus memberkati.